Mercato panas, Koulieraksi jadi rebutan Roma dan Milan untuk Januari. Bursa transfer musim panas baru saja ditutup, tapi rumor dan strategi sudah langsung mengarah ke Januari tahun 2026. Dua klub Serie A raksasa, AS Roma dan AC Milan, bersiap adu cepat memburu bek muda Yunani yang sedang naik daun, Konstantinos Koulierackis. Target utama lini belakang, baik Roma maupun Milan sama-sama menilai sektor pertahanan masih butuh tenaga baru. Menurut pakar transfer Ekrem Konur, Roma sudah mengincar Koulierackis, bek kelahiran 2003 yang kini memperkuat Wolfsburg. Sebelumnya, ia berkembang pesat bersama PAOK, lalu tampil reguler di Bundesliga musim lalu dengan 38 penampilan, 3 gol, 3 assist. Performa itu membuat reputasinya meroket, dengan nilai pasar kini diperkirakan mencapai 25 juta euro. Duel Roma vs Milan. Milan membutuhkan bek tambahan untuk memperkuat rotasi dan menutup celah musim lalu. Roma, di bawah Gasperini, juga butuh opsi baru di belakang. Namun manajemen Giallorossi masih menimbang, karena Gasperini juga menuntut perkuatan di lini serang. Situasi ini membuka peluang duel panas, Roma vs Milan di bursa Januari. Prospek, nama Koulierackis diprediksi jadi salah satu headline Mercato musim dingin. Jika Roma serius, mereka harus bergerak cepat agar tidak kalah langkah dari Milan yang juga agresif di pasar pemain muda. Mancini putuskan paceklik, Roma kembali punya starter di timnas Italia. Akhirnya, setelah hampir setahun penuh, AS Roma kembali punya wakil yang menjadi starter di tim nasional sejak awal dan bermain penuh dalam kemenangan dramatis 5-4 atas Israel. Bek tengah Giallorossi itu tampil garang seperti biasa, bahkan tetap bermain meski kepalanya diperban akibat benturan keras. Kehadirannya menutup puasa aneh, 333 hari, 11 bulan tanpa satupun pemain Roma jadi starter di Azzurri. Mengingat paceklik pada di Olimpico. Saat itu ia mengenakan nomor 10 dan dimainkan di belakang Rete Gualetti. Sejak saat itu musim dingin lalu sebagai pengganti Cristante di dengan 11 bulan penuh. Bahwa Roma tidak lagi dilupakan di tim nasional. Wesley, wawancara di TNT Brasil, saya mendengar Gasperini akan bergabung ke Roma, benar-benar menginginkan saya. Ketika tawaran 20 juta euro datang dari Roma, sementara saya bahkan belum sempat bermain, saya sempat berpikir, orang-orang ini pasti gila, ketika tampil saya langsung melakukan kesalahan sederhana di depan kamera. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana mereka bisa membayar 20 juta euro untuk saya. Namun ketika saya mendengar Gasperini akan bergabung ke Roma, saya merasa segalanya menjadi masuk akal. Ia benar-benar menginginkan saya, dan hal itu mengubah segalanya. Saat saya tiba, bahkan cara ia melatih saya pun melampaui dugaan. Saya tahu proses perkembangan akan panjang, saya tidak mungkin menjadi Dani Alves dalam semalam. Tapi keyakinan pelatih pada diri saya adalah sebuah kekuatan besar. Ada tawaran lain, tentu saja. Tetapi ketika seorang pelatih yang sudah menginginkan Anda sejak lama, kemudian pindah klub dan tetap menginginkan Anda, itu memiliki bobot yang luar biasa. Ia menelepon saya, ia berbicara langsung dengan saya. Itu bukan sekadar transfer, melainkan sebuah bentuk kepercayaan. Saya hanya berharap bisa berkembang bersamanya, sebagaimana banyak pemain lain yang ia orbitkan di Atalanta. Cristante terbukti krusial, sering diremehkan oleh fans AS Roma. Jantung lini tengah Roma mulai terbentuk dengan duet Brian Cristante dan Manu Kone. Keduanya telah menjadi starter melawan Bologna dan Pisa, dan bersiap untuk kembali bermain pada hari Minggu di Stadio Olimpico melawan Torino yang dilatih mantan pelatih Lazio, Marco Baroni. Cristante terbukti krusial, sering diremehkan di awal musim, ia justru menjadi salah satu yang paling sering digunakan. Melawan Torino, ia harus menekan dan membatasi playmaker Aslani, menurut La Gazzetta dello Sport. Di sampingnya, Kone sedang menikmati performa gemilang, agresif dalam menekan dan mampu menutup ruang lawan, ia telah menjadi pemain kunci bagi Prancis. Meski diminati PSG, pemain Prancis itu kembali menegaskan kebahagiaannya di Roma, saya bahagia di sini, klub telah menunjukkan kepercayaan diri. Dengan pelatih berpengalaman seperti Gasperini, saya bisa terus berkembang. El Ainoui dan Pisili tetap menjadi alternatif, sementara Pellegrini sedang memulihkan diri. Rumitnya persoalan panggilan timnas untuk Mile Sevillar.
Situasinya rumit dan sekarang Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pengacara kini terlibat dalam kasus tersebut karena pemain berusia 26 tahun itu berusaha untuk berpindah kesetiaan dari Serbia ke Belgia. Belgia ingin memanggil Šefilar, yang lahir dan besar di negara tersebut dari orang tua berkebangsaan Serbia. Šefilar lahir di Antwerpen dan kemudian meniti karir di sistem pemain muda KFCO Wilrijk, Beerschot AC, dan Anderlecht. Šefilar bermain untuk Belgia di setiap level sepak bola muda sebelum melakukan debutnya untuk Serbia pada tahun 2021 dalam kemenangan persahabatan atas Qatar. Namun, sang kiper tampak ragu dan ketika dihubungi untuk dipanggil pada tahun 2024, setelah absen selama 3 tahun, ia menolak. Hal ini membuat pelatih kepala Serbia, Dragan Stojkovic, mengonfirmasi bahwa Šefilar tidak akan menerima panggilan lagi di masa mendatang. Kini, Belgia menginginkan pemain tersebut tersedia bagi mereka. Bintang ikonik Real Madrid, Thibaut Courtois, akan berusia 34 tahun musim ini dan negara tersebut menginginkan masa depan jangka panjang untuk posisi tersebut. Šefilar adalah pilihan pertama dan sekarang pengacara akan dilibatkan untuk menghitung kelayakan peralihan. Edo Buff pamerkan luka bekas operasi. Gelandang Roma Edoardo Buff menunjukkan bekas luka operasinya setelah pingsan di lapangan akibat gangguan jantung, merujuknya dalam kampanye baru Prada. Setiap bekas luka menunjukkan siapa dirimu. Dia dipinjamkan ke Fiorentina dan memainkan pertandingan Serie A melawan Inter di Florence ketika dia pingsan pada bulan Desember tahun 2024. Jantungnya berhenti sebentar karena kelainan jantung yang tidak terdiagnosis, dan ia menerima defibrilator implan, yang berarti ia tidak dapat melanjutkan kariernya di Italia dengan alat itu yang masih terpasang. Pria berusia 23 tahun itu kini kembali ke Roma dan merujuk pada kejadian yang mengubah hidupnya ini dalam kampanye iklan baru untuk wewangian pria Prada, Paradigme. Video tersebut menunjukkan Buff sedang berjalan dan mengambil foto, dengan suaranya yang keras menjelaskan bagaimana hal ini mencerminkan perjalanannya sendiri, dan secara khusus memperlihatkan bekas luka dari defibrilator yang ditanamkan itu. Terkadang, berhenti adalah cara untuk memahami siapa dirimu sebenarnya, untuk membingkai ulang dunia dan bertanya pada diri sendiri apakah ada cara lain untuk merasa hidup. Setiap bekas luka menceritakan siapa dirimu, bagaimana kamu tumbuh dewasa, di mana kamu kehilangan dirimu sendiri, dan bagaimana kamu memulai lagi. Ini membantumu bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika ada cara lain untuk berkarya? Bagaimana jika ada cara lain untuk terbang? Ciptakan paradigma Anda. Selalu ada cara lain.